Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran Bu Guru dengan semangat, yaitu pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Guru Eni Kusmirawati. Sebelum kita memasuki materi, kita perhatikan dulu ya. Pernahkah kalian membeli sebuah barang di pasar? Sebagian barang yang dijual di pasar bisa atau dapat kita tawar, dan sebagiannya lagi tidak bisa kita tawar. Nah, proses tawar-menawar ini disebut dengan negosiasi. Nah, pada pelajaran kita kali ini atau materi kita akan membahas tentang negosiasi, teks negosiasi. Nah, mahir melakukan negosiasi. Di sini kita lihat dulu apa sih pengertian dari negosiasi, ciri-ciri negosiasi itu sendiri, dan bagaimana penyampaian teks ketika kita bernegosiasi. Kita lihat di sini ada pengertian dari negosiasi. Nah, negosiasi ini menurut KBBI merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lainnya. Di sini terdapat jenis-jenis negosiasi. Yang pertama kita lihat berdasarkan situasinya. Di sini berdasarkan situasi dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. Negosiasi formal ini adalah negosiasi yang ditandai dengan ciri-ciri adanya perjanjian di atas hitam putih. Maksudnya negosiasi ini dilindungi oleh hukum. Contohnya negosiasi kedua perusahaan. Apabila kita melanggar janji, maka kita akan dikenai sanksi atau hukuman. Yang kedua ada negosiasi informal. Nah, negosiasi informal ini adalah negosiasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja dan kapan saja. Contohnya, misalnya kita melakukan negosiasi di pasar. Kita lihat yang kedua, terdapat jenis negosiasi berdasarkan untung ruginya. Di sini ada 4. Coba diperhatikan, ada 4. Ada kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan menghindari konflik. Kita lihat pengertiannya satu-satu ya. Negosiasi kolaborasi ini adalah negosiasi yang menggabungkan kepentingan antar negosiator atau biasanya disebut dengan win-win. Sedangkan negosiasi dominasi adalah negosiator mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan lebih kecil, atau biasa disebut dengan win-loss. Yang ketiga ada negosiasi akomodasi. Nah, dalam negosiasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan sangat kecil, bahkan mengalami kerugian. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan lebih besar, bahkan dia memperoleh keuntungan sampai 100%. Atau disebut dengan loss win. Yang terakhir ada negosiasi menghindari konflik. Ya, negosiasi menghindari konflik ini, kedua negosiator menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan konflik. Kita lihat di sini ada 4 ciri-ciri dari negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Maksudnya, antara penjual dan pembeli memiliki perbedaan kepentingan. Adanya pengajuan dan penawaran, adanya sepakatan sebagai hasil negosiasi.
Kita lanjut bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Di sini terdapat keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berupa atau berasal dalam diri seseorang yang dibagi menjadi dua faktor, ada faktor fisik dan faktor non-fisik. Faktor fisik ini berupa kelengkapan organ berbicara seperti bibir, lidah, gigi, dan pita suara. Nah, contohnya misalnya orang yang tidak atau orang tua yang tidak memiliki gigi, maka akan berpengaruh bagaimana cara dia berbicara. Yang kedua ada faktor non-fisik yang berupa bakat, karakter, dan pola pikir. Kita lihat faktor eksternalnya yang berasal dari luar diri seseorang yang berupa pendidikan dan lingkungan sekitar. Kedua, ada berbicara efektif. Nah, di dalam berbicara efektif ini bisa dibagi menjadi tiga. Terdapat pembuka, isi, dan penutup. Kita lihat yang ketiga, ada prasyarat organis. Nah, prasyarat organis ini dibagi menjadi tiga. Ada pengaturan nafas, pengaturan suara, dan pengaturan tubuh. Apa sih pengaturan napas? Pengaturan napas sangat diperlukan di dalam bernegosiasi. Negosiator membutuhkan napas yang panjang ketika menyampaikan argumen dengan kalimat yang panjang. Negosiator yang tidak pandai mengatur napas akan terengah-engah ketika dia akan berbicara dan bisa mengurangi kepercayaan dari lawan negosiasi. Yang kedua ada pengaturan suara. Negosiator harus dapat mengatur dengan baik suaranya. Nah, negosiator harus mampu mengatur bagaimana intonasi, nada bicara, kecepatan ketika berbicara juga harus kita atur agar tidak kita terkesan terburu-buru. Selain itu, kita juga harus mengatur volume suara dan volume ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika kita akan melakukan negosiasi. Yang ketiga ada pengaturan tubuh. Nah, pengaturan tubuh ini gerakan tubuh yang merupakan salah satu komunikasi nonverbal. Gerakan tubuh dapat dijadikan alat bantu negosiator untuk menyampaikan suatu argumen. Selain gerakan tubuh, negosiator harus memperhatikan ekspresi wajah, karena ekspresi wajah ini bisa menunjukkan gambaran hati dari negosiator. Nah, misalnya ketenangan atau kegugupan bisa kita lihat atau tercermin dari ekspresi wajahnya. Yang keempat, ada prasyarat bahasa. Prasyarat bahasa ini dibagi menjadi 4, ada dinamika bicara, ada ritme suara, ada diksi, dan susunan kalimat. Dinamika bicara ini harus kita perhatikan ketika akan menyampaikan argumen atau penawaran di dalam kita bernegosiasi. Yang kedua, ritme suara atau biasanya disebut juga dengan irama. Ritme ini digunakan negosiator untuk mencairkan suasana. Misalnya, kita memasukkan unsur humor atau senda gurau agar orang yang mendengar atau lawan negosiasi kita dapat terhibur. Yang ketiga ada diksi. Diksi ini adalah pemilihan kata. Nah, pemilihan kata apabila kita memiliki pembendaharaan kata yang banyak, maka apa yang kita sampaikan akan mudah dipahami atau dimengerti. Susunan kalimat. Susunan kalimat ini susunan kata yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Nah, hendaknya susunan kalimat ini kita sampaikan atau kita buat menjadi pendek agar lebih mudah dimengerti oleh lawan bicara ketimbang susunan kalimat yang kita buat panjang. Susunan kalimat yang panjang akan membingungkan lawan bicara kita. Lawan bicara sulit mengerti maksud
yang akan disampaikan oleh negosiator. Sekian, semoga kalian bisa mengulangnya kembali di rumah dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.